Ibu Ira, mungkin bisa dijelaskan secara singkat tujuan dari kegiatan kita nanti, Ibu? Terima kasih banyak. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengurangi angka kejadian kekurangan energi kronis pada ibu hamil di wilayah Pulau Tawango, Jawa Timur. Aktivitas Pengmas itu sendiri kami susun menjadi 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah kami melakukan penyuluhan kesehatan atau edukasi, yang dimana di sini melibatkan seluruh ibu hamil dan para kader. Yang kedua, kegiatan kami yaitu pelatihan membuat produk sosis dengan bahan dasar utama yaitu udang dan daun kelor. Dan yang ketiga adalah pelatihan cara mengembangkan usaha mikro dan menengah atau UMKM berbasis posyandu. Oke, nama saya Wisnu Marianti. Saya sebenarnya statusnya masih CDT, dosen muda di Departemen Gizi. Kalau dari yang saya rasain ya, yang paling saya suka itu sebenarnya yang antara 1, 2, 5, dan 5, 9, 8 yang memang dari tekstur, aroma, dan juga rasanya itu daun kelor itu tidak terlalu terasa, karena kan dari beberapa orang itu juga ada taste yang dari daun kelor itu yang gak nyaman bagi mereka. Nah, menurut saya di 1, 2, 2, dan 5, 9 itu sebenarnya sudah tidak terlalu terasa untuk daun kelornya. Dan dari teksturnya sendiri itu juga saya suka seperti sosis sosis pada umumnya gitu. Kalau untuk aroma mungkin karena memang dari udang dan misalnya dari bahan laut juga kan, itu mungkin agak terasa sedikit menyengat itu, tapi sebenarnya sejauh ini sih yang tidak terlalu ninggalin sih. Sejauh ini juga sih menurut saya juga bisa diterima juga dengan orang awam ya, masyarakat umum. Oke, perkenalkan saya Diana, di sini dosen muda di Departemen Gizi. Jadi ini kan tadi saya mencoba mengetik untuk sosis ikan ya, ikan sebagai daun kelor ibu hamil ya. Kalau dari saya sebenarnya ini tadi lumayan enak ya, mungkin tidak ada yang tidak bisa dimakan. Lalu tapi mungkin beberapa formulasinya itu ada beberapa sampel yang memang masih sangat kuat untuk rasa daun kelornya. Tapi saya juga lihat ada yang warnanya hijau muda, itu menurut saya taste daun kelor itu hampir tidak terdeteksi. Jadi menurut saya itu bisa comparable lah dengan yang warnanya coklat muda. Teksturnya so far tuh ada yang mendekati dengan yang tidak diberi campuran ya, tapi mungkin yang hijau tua tadi masih agak kurang, ada yang kurang konsisten gitu dari segi keselamatan. Tapi so far semuanya edible dan saya akan makan kalau sudi. Oke, mungkin kalau dari casingnya ya, mungkin dalam pembuatan mungkin bisa dibuat lebih homogene lagi, lebih disamakan supaya nanti waktu dilakukan uji organoleptik itu yang didapatkan oleh masing-masing pencicip atau panelis itu nanti sama konsistensi dan bagian-bagian. Kita jadikan sebagai sumber nutrisi bagi ibu-ibu hamil dan juga kepada balita supaya tidak mengalami stunting untuk anak-anak dan ibu-ibunya tidak mengalami kekurangan energi kronis. Apa betul? Alhamdulillah. Ya, pagi hari ini pagi hormati dan banggakan. Alhamdulillah. Udah kepanasan apa kedinginan nih? Ukuran lila kurang dari 23,5. Perkenalkan, nama saya Septi. Saya mau bertanya, ini sebenarnya mitos atau fakta
kan kadang kalau orang-orang awam gitu ya, atau orang zaman dulu kan katanya kalau daun kelor itu nggak boleh masak daun kelor itu lebih dari 5 menit. Nah, itu maksudnya gini Bu, kadang kan kalau menurut saya gitu ya, kan saya sering masak daun kelor atau kata orang di sini marongki lah ya. Nah, terus itu gimana sih cara memasak yang benar untuk daun kelor gitu? Terus katanya nggak boleh dicampur dengan bahan-bahan yang maksudnya kayak santan, itu tidak boleh. Itu mitos atau fakta? Minta tolong. Kenapa tidak boleh lebih dari 5 menit? Kenapa dikatakan begitu? Karena di dalam daun kelor sendiri itu terdapat beberapa zat gizi seperti antioksidan, terus juga polifenol dan zat-zat tersebut itu sangat rentan terhadap panas gitu. Jadi bukan tidak boleh berbahaya atau bagaimana. Cuman jika dia direbus lebih dari 5 menit itu nanti dia kandungannya akan menurun. Otomatis untuk efeknya atau dampak baiknya dari nutrisi yang ada di daun kelor itu akan menurun. Jadi juga ada zat besi dan seringkali kalsium itu juga banyak di protein hewani. Makanya kenapa di Pengmas kali ini Bu Ira dan Bu Bianda dan teman-teman ngajarin buat sosis dari daun kelor sama udang sama ya, ini ada proteinnya. Daun kelor ini zinnya juga cukup tinggi, kemudian kalsiumnya juga tinggi. Ini semuanya berkaitan dengan pertumbuhan. Kalau menurut saya acara hari ini sangat mensupport saya sekali. Saya bisa mendapat ilmu dari acara ini, bisa merasakan sosis, bisa berkumpul sama adik-adik cantik. Pokoknya hari ini saya seneng banget, bahagia. Nama saya Endang Pristilawati, selaku Bidan Pembina Posyandu di Dusun Sangolaan. Saya sangat senang sekali dengan adanya acara pada pagi hari ini, sehingga kader-kader saya, ibu hamil, ibu-ibu balita, mengetahui tentang pentingnya gizi pada daun kelor. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.